Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Orianza, NIM 19323092, untuk kuliah teknologi beton. Saya akan presentasi tentang metode pelaksanaan perbaikan keretakan dinding. Baiklah, langsung saja. Dinding. Pengertian dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan kadang melindungi suatu area. Umumnya, dinding membatasi suatu bangunan dan menyokong struktur lainnya, membatasi ruangan dalam bangunan menjadi ruang-ruangan. Fungsi dan kegunaan pada dinding. 1. Melindungi seisi bangunan dari ancaman mara bahaya. 2. Memisahkan antar ruang yang ada di dalam bangunan. 3. Membagi interior bangunan menjadi ruang pribadi dan ruang umum. 4. Mencegah cuaca yang ekstrim. 5. Menahan konstruksi bangunan bagian atas. 6. Meredam kebisingan dan cahaya yang berlebih. 7. Menahan radiasi yang berbahaya. Menyediakan fungsi media penyimpanan. Jenis-jenis keretakan pada dinding. Yang pertama ada retakan tarik. Retakan tarik merupakan sebuah retakan yang diakibatkan oleh penurunan permukaan tanah. Yang kedua ada retakan tekan. Retakan tekan itu sebuah retakan yang diakibatkan oleh pembebanan atau beban yang terlalu berat hingga struktur bangunan tidak kuat untuk menahan beban. Selanjutnya ada retakan susut. Retakan susut merupakan salah satu jenis retakan pada bangunan yang tidak memiliki daya rusak pada struktur bangunan yang cukup besar. Penyebab dinding retak struktural. Jika lihat dari risiko struktural, merupakan jenis retak yang dapat membahayakan kestabilan suatu bangunan. Bentuk khas keretakannya yaitu lebar retak melebihi 2 mm dan bentuknya terlihat jelas serta memberikan jarak setiap sisi dinding. Beberapa faktor yang menyebabkan timbul retak struktural adalah pergeseran tanah. Biasanya karena adanya penurunan pondasi yang disebabkan oleh gempa, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya. Yang kedua adalah kesalahan pondasi. Penyebab lainnya yaitu karena terjadi kesalahan dalam mengukur dan menganalisa beban yang diterima oleh pondasi. Penyebab lainnya karena salah dalam menentukan pondasi yang digunakan pada proses pembangunan. Yang ketiga adalah gagal struktur. Kondisi ini disebabkan oleh pengerjaan struktur yang tidak sesuai dengan perhitungan dan standar yang telah ditetapkan. Macam-macam retak struktural. Retak tarik. Penyebabnya adalah retak ini itu karena terjadi penurunan permukaan tanah yang bisa menjadi pada berbagai jenis bangunan. Yang kedua adalah retak tekan. Jenis retak ini disebabkan karena adanya tekanan berlebih dari atas bawah dinding secara bersamaan sehingga menimbulkan retakan. Faktor penyebab retakan non-struktural. Yang pertama ada map cracking. Retakan ini disebabkan penggunaan semen yang berlebih sehingga tidak merata dan plasteran cepat mengering sehingga menimbulkan retakan. Penyebab lainnya acian yang masih sangat tipis dan masih belum kering. Kemudian dilapisi acian kembali sehingga menimbulkan pola retakan berbentuk peta atau map. Yang B ada creasing. Ciri-ciri retak creasing yaitu berbentuk halus dan heksagonal, memanjang serta dangkal. Yang C ada retak susut. Retak susut disebabkan oleh kualitas pasir yang kurang baik dan juga plasteran yang tebal. Kondisi perubahan plasteran ketika percampuran dengan pasir dan air juga menjadi salah satu penyebab terjadinya retak susut. Biasanya retak ini ditemukan di sudut jendela ataupun sudut pintu.
Cara termudah untuk menghindari retak susut yaitu dengan melakukan penyiraman dinding bata sebelum dilakukan proses plasteran. Selain itu, pilih material yang komposisi yang sesuai dengan campuran yang digunakan. Semua jenis keretakan di atas bisa menjadi berbagai bangunan. Jika keretakan sudah terlihat mengkhawatirkan, maka sangat disarankan untuk melakukan audit struktur bangunan. Metode pelaksanaan perbaikan dinding retak. Metodologi yang pertama ada coating, yaitu non-struktural. Bahan yang digunakan adalah material epoxy coating, material bonding iken. Alat yang digunakan adalah mesin gerinda, sendok, semen, roskam, KP, styrofoam, ember, amplas. Cara pelaksanaannya adalah yang pertama, bersihkan permukaan beton pada bagian yang retak dari semua kotoran dan debu. Yang kedua, beri material bonding agent pada bagian yang retak. 3. Tutup semua bagian yang retak dengan bahan epoxy coating. 4. Biarkan material sampai mengeras selama 24 jam. 5. Bersihkan bagian bekas coating dengan amplas. Yang kedua adalah metodologi epoxy injection atau disebut dengan struktural atau retak tembus. Bahan yang digunakan adalah material epoxy, material resin injeksi, alat-alat bantu yaitu mesin gerinda. Yang kedua adalah pompa kompresor mini atau tabung suntik. Ketiga ada tabung pengatur angin. 4. Tabung material injeksi. 5. Bor beton. 6. Nepel plastik. 7. Selang plastik. Cara pelaksanaannya adalah keeping pada jalur retak. Selanjutnya, bersihkan permukaan beton pada bagian yang retak dari semua kotoran dan debu dengan menggunakan angin kompresor atau sikat kawat. 3. Bor pada bagian atas atau bawah pada lokasi retak untuk menempatkan nepel dengan jarak kurang lebih 20 cm. 4. Pasang nepel dan lem pada tempat-tempat yang telah dibor dengan menggunakan bahan epoksi. 5. Tutup semua bagian retak dengan epoksi. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.